semuanya. Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau punya uang lebih enaknya ditaruh di mana ya? Nah, salah satu jawabannya tentu saja investasi saham. Tapi sebelum beli saham, kita harus tahu dulu apakah saham ini cukup menarik atau justru terlalu berisiko. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas hasil analisis saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau Pegas menggunakan beberapa indikator penting, yaitu return, risiko, beta, CAPM, dan Sharpe ratio. Jadi kita nggak cuma lihat harga saham naik turun, tetapi melihat apakah saham ini benar-benar worth it untuk diinvestasikan. Pegas adalah salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang distribusi dan transmisi gas bumi. Perusahaan ini merupakan bagian dari Pertamina, sehingga posisinya cukup kuat di sektor energi nasional. Selain itu, gas bumi merupakan sumber energi yang penting di Indonesia saat ini. Jadi secara bisnis, Pegas memiliki peran yang strategis dan menarik untuk dianalisis. Dari data yang diambil dari Yahoo Finance, harga saham Pegas bergerak cukup dinamis. Harga terendahnya berada di sekitar Rp1.550, sedangkan harga tertingginya mencapai sekitar Rp2.070 per lembar saham. Kalau dilihat dari grafiknya, pergerakan saham Pegas memang naik turun seperti roller coaster kecil. Tapi untungnya bukan roller coaster yang ekstrim. Perubahannya masih dalam batas yang cukup wajar dibandingkan banyak saham lainnya yang bisa naik turun sangat tajam dalam waktu singkat. Sederhananya, return adalah keuntungan yang diperoleh investor dari perubahan harga saham. Dari hasil perhitungan, diperoleh rata-rata return saham Pegas dalam periode 1 tahun adalah sekitar 0,21% per minggu. Artinya, saham ini masih memberikan keuntungan positif. Memang angkanya tidak terlalu besar, tetapi setidaknya ini menunjukkan bahwa dalam periode 1 tahun, investor masih mendapatkan hasil yang positif dari investasinya. Tapi, dalam dunia saham keuntungan nggak bisa dipisahkan dari risiko. Untuk mengukur risiko, aku menggunakan standar deviasi return. Hasilnya adalah 4,79%. Apa artinya? Artinya, pergerakan return saham Pegas masih tergolong moderat. Jadi, saham ini tidak terlalu agresif tetapi juga tidak sepenuhnya stabil. Bisa dibilang, tingkat risikonya masih cukup nyaman bagi investor yang tidak terlalu suka dengan perubahan yang berlebihan. Beta menunjukkan seberapa sensitif suatu saham terhadap pergerakan pasar. Dari hasil perhitungan, diperoleh beta Pegas adalah 0,4211. Karena hasilnya kurang dari 1, Pegas adalah saham defensif. Jadi ketika pasar sedang naik turun, pergerakan Pegas tidak secepat pasar secara keseluruhan. Kalau diibaratkan ya, ketika pasar sedang lari cepat, Pegas lebih memilih untuk jalan santai. Ketika pasar jatuh, Pegas juga biasanya tidak jatuh sedalam saham-saham yang lebih agresif. CAPM merupakan metode untuk mengetahui berapa return yang seharusnya diharapkan investor berdasarkan risiko yang dimiliki oleh saham tersebut. Hasilnya adalah sekitar 3,43%. Angka ini menunjukkan bahwa karena risiko sistematis Pegas relatif rendah, maka return yang diharapkan investor juga tidak terlalu tinggi. Jadi prinsipnya sederhana. Risiko rendah, potensi return juga biasanya tidak terlalu besar. Terakhir adalah Sharpe ratio. Nah, indikator ini sering dianggap sebagai salah satu raport investasi karena membandingkan return dengan risiko yang ditanggung oleh investor. Hasilnya ada negatif 1,207. Nah, nilai negatif ini menunjukkan bahwa selama periode 1 tahun, keuntungan yang diperoleh masih belum mampu mengimbangi tingkat return bebas risiko. Dengan kata lain, performa investasinya belum terlalu optimal jika dibandingkan dengan risiko yang harus ditanggung. Jadi, dari seluruh analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa saham Pegas termasuk saham yang cukup stabil dan tingkat risiko pasar yang relatif rendah. Namun, return yang dihasilkan selama periode 1 tahun masih belum terlalu tinggi. Dan juga nilai Sharpe ratio yang negatif menunjukkan bahwa performa investasinya belum terlalu optimal. Jadi, Pegas lebih cocok untuk investor yang mencari kestabilan dibandingkan investor yang mencari keuntungan besar dalam jangka pendek. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.